Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila arwahi azwaji Rasulillah at-tahirati ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha wa sayyidatina Fatimatul Batul wa waladayhim al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Sayyidina al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far Shadiq wa Sayyidina Ali al-Ubaidi. Al-Fatihah. Ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah al-Imam al-Alamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furuina wa alal hadirina fi majlisina. Al-Fatihah. Ya kan. Sampai ada dukhulul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin
Amin ya rabbal alamin. Adabu, etika, dukhulil masjidi, masuk masjid. Faida, ketika arota kamu ingin atau kamu mau ad-dukhula, masuk ilal masjidi, ke masjid. Faqaddim, maka dahulukan rijlaka, kakimu, al-yumna, yang kanan, wakul, dan berdoalah Allahumma, ya Allah, sholli, sholawat, ala Muhammadin, kepada atau atas Nabi Muhammad, wala ali, dan para keluarga, Muhammadin, Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabat beliau. Wasalim, dan salam. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, dzunubi, dosa-dosaku, waftah, dan bukakanlah li, padaku, abwaba, pintu-pintu, rahmatika, kasih sayangmu, wa mahma, dan ketika ra'aita, kamu melihat fil masjidi, di dalam masjid,
masjid. Man, ada orang yabi'u, yang menjual atau berdagang, berniaga. Yabi'u kalau bahasa kita ya ada yang jualan, atau ya bertamu, yang membeli. Fakul, maka katakanlah, la, semoga tidak, arbaha, memberi keuntungan, siapa Allahu, Allah, semoga tidak memberi keuntungan Allah, atau kalau terjemah bebas, semoga Allah tidak memberi keuntungan. Tijarotaka, pada jual belimu. Fa'idha, ketika ro'aita, kamu melihat, fihi, di dalam masjid, man, ada orang, yunshidu, mencari, dzallatan, barang hilang. Fakul, maka ucapkanlah, la, semoga tidak, rodda, mengembalikan, siapa Allahu, Allah, alaika, padamu, dzallataka, barangmu yang hilang. Kadzalika, begitulah, amaro, telah mengajarkan, siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan dulu yang dimaksud oleh Imam Ghazali ya. Ketika kita ini etika masuk masjid. Nah, jadi ketika kita mau masuk masjid, kita melepas
sandal atau sepatu. Ya. Kalau melepas sandal atau sepatu yang kiri dulu. Setelah dilepas, kita masuk masjid, melangkah ke dalam masjid, kaki yang kanan dulu. Kemudian setelah masuk di masjid, berada di pintu gerbang, pintu terasnya masjid, kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, tetapi yang biasa ditulis oleh takmir masjid, ya, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Kalau doanya mau lengkap, ya ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, ketika berada di masjid, terus kita melihat orang yang lagi jual beli atau transaksi, nah, kita diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan orang yang bertransaksi di dalam masjid. Nah, bagaimana doanya? La arbahallahu tajarataka. Ya, semoga dagangmu tidak menguntungkan. Kita kan sering menyaksikan di masjid itu ada orang istirahat, leyeh-leyeh, ada yang satunya penjual parfum, ada lagi yang satunya penjual baju, ya ada lagi artinya penjual kopiah dan sebagainya. Nah, ini Nabi mengajarkan suruh mendoakan orang-orang yang bertransaksi di dalam masjid itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, bagaimana kalau transaksinya online? Terus kita di toko online tapi pilih-pilih barangnya ketika leyeh-leyeh di masjid atau di musola, ya sama. Maka kalau ingin berniaga apapun, ya jual beli barang, jangan di dalam masjid, di terasnya masjid. Ya. Terus kalau mau ngobrol-ngobrol masalah bisnis dan sebagainya, jangan di dalam masjid tapi di luarnya masjid. Ya, makanya takmir masjid yang sudah ngaji seperti ini biasanya kan di luar masjid itu ada tempat untuk duduk-duduk. Biasanya orang setelah sholat dia ketemu temannya mau ngobrol-ngobrol, ya ngobrolnya di luar, bukan di dalam masjid. Ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, kita yang sudah ngaji kitab ini jangan sampai membicarakan perihal perdagangan, bisnis dan sebagainya di dalam masjid. Ya, kadang-kadang orang awam menyelonong penjual, ya ada penjual makanan, ada penjual minyak wangi, biasanya bawa tas dibuka terus menawarkan ke kita. Nah, kalau kita mau beli, ajak dia keluar, nah baru nanti kita belinya di luar masjid. Nah, ini yang disampaikan Imam Ghazali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ketika ada orang bingung di dalam masjid, ketika itu barangnya hilang, ya kita sadarkan dia, sudahlah jangan dicari karena hilangnya di rumah Allah. Ikhlas saja. Kalau Anda ikhlas, barang hilang insya Allah akan diganti oleh Allah. Kalau tetap dia ngotot, ya doakan saja la radallahu alaika dzallataka. Semoga Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang di dalam masjid. Kadzalika amara Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Jadi ini peringatan buat kita kalau pergi ke masjid. Saya sering sholat, ya nggak 5 waktu ya. Di antara sholat 5 waktu seperti di Masjid Agung itu, Masjid Al-Akbar Surabaya. Saya leyeh-leyeh di teras
masjid, ada orang nongkrong-nongkrong sambil bisik-bisik, yang ngomongkan bisnis ini. Besok rencananya bulan depan ini ibu-ibu RT kita ajak tur kemana. Nah, saya dengarkan begitu itu di dalam masjid. Padahal di dalamnya itu ada anak-anak kecil sedang ngaji Al-Quran, TPQ-nya di masjid dan sebagainya. Ya kita nggak menyalahkan, mungkin mereka tidak pernah ngaji seperti ini. Jadi dianggap di masjid itu all out untuk semua kegiatan. Ya, jadi sambil berdagang pun boleh dan sebagainya boleh. Makanya kan banyak orang juga yang pengen nikah, akad nikahnya di masjid. Harapannya dapat barokahnya masjid. Kalau berada di tengah-tengah mimbar, itu akad nikahnya tarifnya 5 juta. Kalau di sebelah kanannya mimbar 3,5. Kalau sebelah kirinya mimbar 3,5. Nah orang-orang ini ya kadang-kadang gimana ya, karena kita mau menyampaikan segala sesuatu itu ya dilihat dulu makomnya. Tapi kadang-kadang hal yang sudah jadi kaprah sulit kita membenahi. Tapi untung ini kayaknya masjid-masjid sekarang saya perhatikan sudah banyak ruang-ruang publik yang disediakan di sekitaran masjid. Kalau kita bicara masjid nasional, ya Masjid Agung di Surabaya, kan di luarnya sudah ada tempat duduk-duduk sambil kongko-kongko, jadi ngobrolnya itu di situ, bukan ngobrolnya di masjid. Ya, di situ ada warung kopinya, ngopi, beli makanan, minuman ada di situ. Itu boleh, tidak apa-apa, bukan di tengah-tengahnya masjid. Ya, ini sangat tidak disukai oleh Nabi. Kita lanjutkan, fa in lam takun. Fa in lam, jika tidak takun kamu sholaita melaksanakan sholat fi baitika di rumahmu, rok'atal fajri, rok'ata 2 rakaat al fajri fajar. Jadi sholat fajar 2 rakaat. Fayujziluka, maka cukuplah bagimu fayujziluka, maka cukuplah bagimu atu'u melaksanakan keduanya, huma 2 rakaat, atu'u huma melaksanakan keduanya 2 rakaat. Anit tahiyyati, dengan tahiyyatul masjid. Ya, jadi kalau kita pagi pergi ke masjid, kalau orang dulu itu pergi ke masjid sekitaran jam 3 pagi, ya, berkokoknya ayam, dia pergi ke masjid, terus di rumah sebelum pergi ke masjid itu sholat fajar dulu di rumah. Kalau nggak mau sholat fajar di rumah, ya sholat fajarnya di masjid. Nah, sholat fajar ditambah dengan sholat tahiyatul masjid. Fa'idha ketika farokta, fa'idha ketika farokta, kamu selesai minar rok'ataini,
mina dari ar-rakaataini, melaksanakan sholat 2 rakaat. Fanwi, berniatlah al-i'tikafa, i'tikaf, wad'u, dan berdoalah, bima, dengan atau seperti, bima da'a, seperti doa, bihi, yang diajarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da, setelah rakaatai, sholat 2 rakaat, rakaatil fajri, sholat 2 rakaat fajar, wakul, dan berdoalah, Allahumma, ya Allah, inni, sungguh, as'aluka, aku mohon padamu, rahmatan, rahmat atau kasih sayang, min dari, indika, sisimu, tahdi, yang memberi petunjuk, biha, dengan rahmat, qalbi, hatiku, watajma'u, dan mengumpulkan, biha, dengan rahmat, syamli, yang tercerai, atau syamli, yang tercerai-berai, watalumu, dan mengumpulkan, hampir sama maknanya tajma'u dan talumu. Talumu, kumpulkan atau mengumpulkan, biha, dengan rahmat, sya'asi, apa yang aku sukai,
dan menolak biha dengan rahmat apa ulfati nikmat-nikmatku wa tuslihu dan perbaiki biha dengan rahmat dini agamaku fatahfadu dan jagalah biha dengan rahmat ghaibi batinku watarfa'u dan tinggikan biha dengan rahmat syahidi zahirku wa tuzaki dan sucikan biha dengan rahmat amal-amalku wa tubayyidu dan putihkan biha dengan rahmat wajhi wajahku watulhimuni dan tunjukilah aku atau menunjukkanku watulhimuni dan menunjukkanku biha dengan rahmat rusdi takdir baikku wa taqdi dan mengabulkan li aku biha dengan rahmat hajati keinginanku wa ta'simuni dan melindungiku biha dengan rahmat min dari kulli setiap su'in keburukan saya jelaskan dulu. Kalau pagi ya kita bangun pagi, sholat fajar dulu di rumah, barulah pergi ke masjid
untuk sholat subuh. Kalau ternyata ingin pagi-pagi setengah malam atau malam setengah pagi, ya kita sholat fajarnya, sholat tahiyatul masjidnya ya sekaligus di masjid itu. Kalau sudah berada di masjid, ketika kita duduk selesai sholat 2 rakaat yang tadi disebutkan, sholatnya sholat iktikaf, sholat tahiyatul masjid atau sholat fajar. Nah, kita diajarkan untuk berniat iktikaf, ya, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Terus menghadap kiblat, berdiam diri sambil zikrullah atau sambil sholawatan Allah. Tapi kebanyakan zaman modern ini, ya, zaman 5.0, iktikaf di masjid dia memang, tapi kepalanya merunduk ke bawah, katanya utek-utek HP. Itu iktikaf bil HP namanya di masjid. Ya kalau yang didengarkan mungkin pengajian, videonya dan sebagainya, ya masih dapat rahmatnya Allah ketika iktikaf begitu. Tapi kalau yang dilihat Facebook, like temannya di Facebook, like temannya di IG, ya itu kayaknya ya gak dapat rahmat. Iktikaf yang begitu. Kalau sudah masuk masjid, sebaiknya ya HP dimatikan, niat iktikaf. Ya, iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid untuk tafakur, ya, merenungkan diri. Kenapa saya jadi begini? Oh, kenapa saya begini di masjid? Ya, oh, kenapa saya begini? Oh, ini saya mensyukuri nikmat. Jadi merenungkan sesuatu, zikrullah dan tadabbur dengan sesuatu. Kita iktikaf di masjid. Tapi saya pergi kemana-mana, saya perhatikan apalagi yang muda-muda iktikafnya itu sambil zikrullahnya ya ID-nya ada gamenya itu main di masjid sambil diem. Saya pikir saya lirik itu kayaknya iktikaf. Ya memang berdiam diri di masjid, tapi nggak melepaskan HP-nya. Yang anak-anak nggak taunya game online. Tapi orang tuanya ya nggak menegur anaknya. Kamu kalau main game sana di luar masjid sana, ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah ketika kita berada di dalam masjid. Makanya di masjid-masjid sekarang itu kan ada tulisan, ya, running tag, itu matikan HP ketika masuk masjid. Ya. Diamlah ketika khotib berkhutbah. Itu lumayan masih ada peringatan. Ada peringatan ditempelkan di dinding masjid, di tiang masjid yang besar. Ada gambar HP dicoret. Terus ada tulisannya di bawahnya matikan HP. Nah, terus mencari satu tempat yang tidak ada rambu-rambunya, matikan HP. Ya keluar, tapi masih di dalam lingkungan masjid. Ya. Nah, setelah iktikaf, ya, kita sholat 2 rakaat tadi, sholat fajar atau sholat tahiyatul masjid. Pagi-pagi itu kita disuruh, ya, diajarkan untuk berdoa. Doanya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya, rahmat atau kasih sayang dari sisimu. Kenapa orang sekarang pergi ke masjid, pulang ke masjid rasanya hampa? Ya nggak dapat keberkahan masjid karena ketika di masjid nggak berdoa lagi karena sibuk dengan medsosnya. Ya, makanya kalau pergi ke masjid, ya semua itu masukkan ke dalam tas, dimatikan, ya, perangkat gadgetnya itu. Kita setelah sholat tahiyatul masjid, ya baik itu pagi atau siang juga sama. Jadi berdoa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, ya Allah, aku mohon kepadamu kasih sayang dari sisimu. Tahdi biha qalbi, tunjukkanlah padaku, ya. Kayak menunjukkan padaku dengan rahmat itu qalbi, hatiku. Yang tadinya sumpek pergi ke masjid, pulang jadi hilang sumpeknya.
Fatajma'u biha syamli, dan mengumpulkan ya dengan rahmat itu syamli yang tercerai-berai. Ya, tadi mungkin di rumah bikin proposal, laporan kerjaan nggak jadi-jadi, ya sholatlah ke masjid 2 rakaat dan berdoa seperti ini, dibulet-bulet biar diselesaikan Allah. Fatalumu biha syamsi, dan kumpulkan karena dengan rahmat itu perkara-perkara yang aku sukai, ya minta kepada Allah apa yang kita sukai. Wa taruddu biha ulfati, dan menolak dengan rahmat nikmat-nikmatku. Artinya apa? Nikmat yang tadinya mau nyampe dan tidak nyampe, supaya ditolak menjadi sampai. Kalau kata orang Jawa, wong mangan garen wis dipuluk garen mangane jeblok, ya jatuh, makan sudah diambil dengan suapan tangan begini ternyata jatuh. Inilah doanya supaya kalau sesuatu kita dapatkan nggak sampai terjatuh. Ya. Seharusnya jadi rezeki kita, ternyata nggak jadi rezeki kita. Wa yuslihu biha dini, karena dengan rahmat itu perbaikilah agamaku, ya, diperbaiki. Fatafatu biha ghaibi, dan karena dengan rahmat itu jagalah batinku supaya tidak kemusung batinnya, menghadapi apa-apa tenang. Fatarfa'u biha syahidi, dan tinggikan ya derajat dan sebagainya biha dengan rahmat syahidi kondisi zahirku. Wa tuzaki, dan sucikan biha dengan rahmat amali, ya semua amal perbuatan kita dapat bimbingan dan petunjuk Allah. Wa tubayyidu, dan putihkan biha dengan rahmat wajhi, wajahku. Kalau jenengan ahli sholat, ahli wudhu, wajahnya biar tidak kelihatan sumpah, maka inilah doanya supaya nur wudhu di wajah kita juga akan muncul. Wa tulhimuni biha rusdi, dan menunjukkan karena dengan rahmat atas sebab rahmat rusdi takdir baikku. Contohnya begini, kita keluar rumah ya, setelah subuh berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, sampai seterusnya ya. Wa tulhimuni biha rusdi, tunjukkanlah takdir baikku. Seharusnya kita tadi di jalan itu celaka, karena rahmatnya Allah kita tidak jadi celaka, ya, karena barokahnya tani subuh. Coba berangkatnya jam 8 kan dapat barokah subuh, ya celaka, ya. Bisa kita menjumpai sesuatu yang aneh, ya, paku bisa masuk ke ban mobil kita, tapi yang bulatnya kepala pakunya di dalam, lin lancipnya di luar. Nah ini kan aneh. Ya inilah namanya kita dengan bangun subuh itu barokahnya subuh, dengan rahmatnya Allah kita ditunjukkan oleh Allah takdir baik kita, ya. Karena rahmat atau kasih sayangnya Allah. Seharusnya celaka, alhamdulillah ya, itu barokahnya bangun pagi tidak jadi celaka. Inilah namanya rahmatnya Allah. Wa taqdili biha hajati, biasanya kalau sudah ditunjukkan seperti itu takdir baiknya, wa taqdili biha hajati, kabulkanlah ya, kabulkanlah aku biha dengan rahmat ini hajati, ya keinginan-keinginanku. Ya alhamdulillah rahmatnya apa yang diinginkan terkabulkan. Wata'simuni, dan melindungiku biar sebab rahmat mingkuli su'in, dari setiap keburukan. Kadang keburukan itu ya kita rasakan, iki lekku gue akal acur ini. Tapi karena rahmat itulah akhirnya kita diselamatkan oleh Allah. Dengan kecepatan tinggi ternyata tidak celaka. Ya sama, kita naik pesawat dulu sudah berdoa di dalam hati, Allah, ya Allah mudah-mudahan tidak jatuh. Itu karena rahmatnya Allah, ya. Makanya jangan lupa ke masjid saja kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Keluar rumah mencari rezeki juga berdoa. Sependek-pendeknya doa ya Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Makanya kalau sudah ngaji ini pergi ya mencari penghidupan, pangupo jiwa, mencari rezeki ya. Statusnya jangan ditulis OTW, on the way. Diganti tulisannya BMW Bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Kalau udah ngaji tasawuf statusnya bukan OTW tapi BMW Bismillahi majreha wa mursaha. Ya walaupun kita masuk ke dunia 5.0 ya tangan kita kalau nggak nyetatus kan ya gatel. Tapi kan statusnya ahli tasawuf kan berbeda. Kalau nggak ngaji tasawuf statusnya OTW, kalau ngaji tasawuf statusnya BMW. Ya Bismillahi majreha wa mursaha. Minimal tangan kita menulis BMW itu hati kita sudah ngerti. B itu singkatan dari Bismillahi, M-nya majreha, W-nya wa mursaha. Minimal inisial BMW itu sudah kita ngetik, itu namanya doa. Tadi lupa mulut kita tidak berdoa tapi tangan kita ngetik Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya kita lanjutkan. Allahumma ya Allah, ini aku atau ini sesungguhnya aku as'aluka mohon padamu imanan iman kholison yang murni daiman selamanya yubashiru yang menyenangkan qalbi hatiku wa yakinan dan keyakinan shodiqon yang jujur hatta sehingga a'lama aku tahu annahu bahwa la yusibani lan tidak ada yusibani sesuatu yang mengenaiku atau menimpaku. La yusibani tidak ada sesuatu yang mengenaiku illa kecuali ma apa kata betahu yang telah engkau takdirkan atau engkau tetapkan. Tapi ini engkaunya kembali kepada Allah. Illa ma kecuali apa kata tahu yang telah engkau tetapkan alayya padaku waradhini dan buatlah aku rela atau
ridho bima terhadap apa qasam tahu yang telah engkau bagikan li padaku. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita, ya. Jadi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon padamu imanan kholison. Jadi yang diminta pertama, ya, begitu kita bangun tidur, ya, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kholison, ya, daiman yubashiru qalbi. Jadi memohon nikmat yang murni, ikhlas, ya, selama-lamanya. Dan iman itu yubashiru qalbi, menyenangkan hati. Kadang-kadang beriman kan tidak menyenangkan hati. Nah, makanya ini berdoa supaya hati kita selalu mendapatkan keimanan-keimanan yang menyenangkan hati. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang jujur. Hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu, sehingga aku tahu bahwa sesuatu itu tidak bisa menyentuhku kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dicelakai orang pun ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Waraddini, dan dibuatlah rela hatiku. Maksudnya ini kan rela hati, ya. Bima qasam tahu, terhadap apa yang telah engkau bagikan. Hari ini kalau berdagang dapat keuntungan 100.000 ya, alhamdulillah. Dapat keuntungan 200.000 sampai 500 ya, alhamdulillah. 1 juta ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini juga ada kisah di zaman dulu. Santrinya atau muridnya Nabi Ibrahim bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, bagaimana ceritanya engkau bisa dijuluki oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, ya, orang yang sangat dikasih Allah. Nabi Ibrahim menjelaskan begini, kenapa aku ini dikasih oleh Allah? Karena aku selalu rela terhadap apa yang telah Allah bagikan kepadaku. Contoh, ya, kalau di desa seperti di tempat saya ini, kan musimnya orang nanam, hari ini nanam tomat. Tomatnya luar biasa bagus-bagus. Tapi ditanya temannya, bagaimana Pak D tomatnya? Wes, alhamdulillah tomatnya bagus, regone sing ngajur. Terus ketika nanam tomatnya ajur, regonya bana, harganya baik, harganya mahal, ditanya temannya, piye tomate? Bagaimana tomatnya? Oh, tomatku weleh, regone pas api. Nanam bawang itu pas harganya mahal, bawangnya nggak panen. Jadi kita ketika menanam tomat dengan tanaman yang sangat luar biasa bagus tumbuhnya, ya kita mensyukuri nikmat Allah bahwa tanaman kita baik, walaupun harganya tidak bersahabat dengan kita, tetap bersyukur, ya. Akhirnya kalau orang-orang itu kan tomatnya nggak ada harganya, dibuang-buang di mana-mana. Ya lumayan lah kalau ada yang panen terus dibagikan tetangganya. Eman-eman pakai tonggo-tonggo kuai. Ya itulah baru ingat sedekah ketika Allah membuat harga tomat murah, nggak ada harganya. Coba kalau harganya mahal, apa ingat tetangganya? Kan ya enggak. Itu sama kalau
panjenengan. Ngasih bingkisan belum saya buka, terus bingkisannya di depan ya mata panjenengan, terus itu saya kasihkan ke orang. Kira-kira mangkel apa enggak? Ya, sama. Makanya itu rahasianya Nabi Ibrahim akhirnya diberi gelar oleh Allah Khalilullah. Ya. Apa enggak banyak orang di musim masa pandemi ini semuanya orang mengeluh, gara-gara pandemi begini. Ya kita enggak apa-apa, jangan mengeluh, karena kalau bukan atas ketetapan Allah tidak mungkin ada goro-goro yang namanya pandemi. Ya. Jadi yang kena imbas ya alhamdulillah, cuma kena imbas ekonominya, nggak kena imbas nyawanya, kan masih begitu. Ada yang keuntungannya besar tapi kena imbas nyawanya, akhirnya ya nggak bisa menikmati. Nah inilah sisi-sisi etika tasawuf, ya tasawuf akhlaki yang diajarkan oleh Nabi, ya turun temurun sampai kepada kita. Ketika begini, seperti saya setiap ada acara khol, ya kholnya orang tua, kholnya nenek moyang saya, itu pasti harga kebutuhan dapur itu mahal. Sering setiap khol itu pasti harganya cabai itu 100.000, bahkan pernah lebih dari 100.000. Yang di dapur itu selalu komentar begini, ya Allah Gus, niki setiap jenengan khol selamatan mesti barang-barang dapur awis, ya barang-barang dapur mahal. Napa sama memperkarakan barang dapur mahal? Ya alhamdulillah barang dapur mahal supaya petani bisa dapat keuntungan. Nah, kita pikir yang namanya cabai harga 100 butuh kita berapa? Ya alhamdulillah ketika cabai itu harganya 100, saya masih bersyukur karena rizki saya dinaikkan ketika harga cabainya naik. Jadi saya memiliki daya beli. Nah, yang merasa tidak mampu beli cabai ya, karena tidak memiliki daya beli. Kalau ilmu ekonomi kan seperti itu. Orang mengatakan mobil sekelas Avanza Xenia itu mahal, itu bukan mahal, yaitu karena orang itu tidak memiliki kemampuan daya beli. Sebenarnya Toyota Alphard itu tidak mahal, kita yang bilang mahal karena kita tidak memiliki kemampuan daya beli. Ya. Kalau dari akhlak tasawuf, kita menginginkan mobil mewah seperti Toyota Alphard. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bisa membeli Toyota Alphard. Ya, semuanya kan berdasarkan ketetapannya Allah. Ya. Harga naik kita tidak masalah. Yang penting ketika harga itu naik, rezeki kita disesuaikan oleh Allah. Yang gerundel-gerundel itu kan karena rezekinya tidak disesuaikan oleh Allah. Antara supply dan demand tidak seimbang, kebutuhan sama ini pemasukan tidak seimbang. Nah itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya ketika tanamannya itu bagus, Nabi Ibrahim bersyukur diberikan kenikmatan tanamannya bagus walaupun harganya jatuh. Ya. Ketika harganya naik, nah, terus tanamannya nggak bagus, Nabi Ibrahim tetap bersyukur karena harganya naik. Memang kata Allah ketika ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan muridnya itu begini. Nabi Ibrahim kepada muridnya itu menyampaikan begini, manusia itu selalu membingungkan Allah. Ya, ketika diberi hujan terus sepanjang hari, dia bertanya-tanya kepada Allah, kapan diberi kemarau? Ketika diberi kemarau sepanjang tahun oleh Allah sampai 5 tahun kemarau, dia bertanya-tanya terus kepada Allah. Ya. Ketika dia di rumah terus bertanya-tanya kepada Allah, kapan saya diajak jalan-jalan? Sampai statusnya hati-hati di jalan. Nah, yang berada di hati kapan ngajak jalan-jalan? Terus Allah tanya, kamu tanya ya? Kamu bertanya-tanya sama saya?
Ya kan begitu, itu kan manusia. Manusia itu piknik sepanjang tahun, rindu pingin pulang. Di rumah diam diri 2 tahun karena pandemi, rindu pingin jalan-jalan. Begitu status pandemi dicabut oleh pemerintah, oleh presiden, semuanya sudah luar biasa. Persis ayam di kurungan dilepas. Nah, kalau orang akhlak tasawuf, ketika pandemi ya tidak dirasakan banget-banget, ketika dicabut status pandemi ya nggak bahagia banget. Ya biasa-biasa saja kan begitu. Nabi Ibrahim juga menjelaskan pada muridnya, wahai muridku, untuk membahagiakan kamu itu butuh berapa perangkat sih di dalam hatimu? Sekarang jenengan untuk bahagia itu butuh berapa pernak-pernik? Orang sekarang bahagia itu punya rumah mewah, minimal punya rumah lah, nggak ngontrak, baru namanya bahagia. Setelah punya rumah, dia mikir loh garasinya kok nggak ada mobilnya, itu belum bahagia. Ya. Kalau orang dulu makan nasi itu ada lalapan, ada sambal ditowel, itu sudah bahagia. Oh jenengan nggak bisa beli paketan pulsa sehari aja udah gelisah, tidak bahagia. Nanti takut ketinggalan informasi katanya. Ya. Jadi orang zaman sekarang untuk membahagiakan dirinya itu nggak sederhana. Ya. Orang dulu itu ke sawah melihat hijau-hijauan itu sudah ayem hatinya. Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi, ya, dan kita membaca kisah-kisahnya seperti di zaman Nabi Ibrahim seperti itu. Zaman Nabi Ibrahim itu sudah banyak orang galau, ya, diberi hujan sepanjang tahun bingung bertanya pada Allah kapan ini diberi kemarau terang, kemarau panjang, semuanya rame-rame ngajak sholat mohon hujan. Nah, makanya kita nggak usah terlalu galau menghadapi segala sesuatu, karena semua itu pada intinya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita lanjutkan berikutnya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon padamu imanan iman, shodiqon yang jujur, wayakinan dan keyakinan, laisa yang tidak ada, ba'dahu setelahnya, kufrun kekufuran, wa as'aluka dan aku mohon padamu rahmatan kasih sayang, analu aku memperoleh biha dengan rahmat, syarafa keagungan, karomatika kemuliaanmu, fid dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon padamu al-fauza kebahagiaan,
kebahagiaan. Indah ketika al-liqa'i berjumpa denganmu, wasabra dan kesabaran, indal qadha'i ketika al-qadha'i menjalani takdir, wa manazila dan tempatkanlah bersama asyuhada'i para syuhada, wa Aisyah dan hidupkan aku, as-su'ada'i seperti orang-orang yang beriman, wan nasro dan berilah pertolongan, alal a'da'i ala atas atau dari al-a'da'i musuh-musuh, wa murafaqati dan dekatkanlah al-anbiya'i bersama para nabi. Ya, ini ada doa yang ditulis Imam Ghazali, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, saya mohon kepadamu iman yang jujur. Bagaimana sih sebenarnya iman yang jujur? Kalau kita dengan manusia saja, kalau sudah yakin, ya, percaya sama orang, ya percaya dengan jujur, sudah totalitas percayanya. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pun, ya tetap kita menerima. Jangan ketika yang menyenangkan diterima, yang tidak menyenangkan tidak diterima. Sama halnya ketika menghadapi takdirnya Allah. Kalau takdirnya iramanya itu sesuai dengan irama hati kita, ya diterima. Tapi kalau tidak sesuai dengan irama hati kita, kita nggak menerima. Tidak pernah menerima takdir baik dan buruknya Allah. Inilah iman wa yaqinan dan keyakinan. Yang setelah iman dan yakin itu ada kekufuran. Contoh saja manusia dengan manusia, sama dengan saya di sini. Gus, pokoknya saya kalau yang dawuh dengan wis saya ngikut. Terus saya kasih tahu, aku tulungan ya, saya minta tolong, bantulah aku ini bangun pak tukangku lagi pulang. Oke Gus, siap Gus. Terus orang ini tanya, Gus, tukang ini biasanya tak segini dengan Gus. Ije. Oh, nah, tukang itu tak enten pulang mboten purun Gus, mboten enten pulang purun Gus. Nah, itu kan namanya keimanan, percaya sama saya tapi dibaliknya kufur. Kalau iman sama saya, memandangnya saya jejerkan, sandingkan dengan siapapun kan ya sudah gak apa-apa. Memandangnya kan saya, bukan memandang tukangnya. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya orang yang saya minta tolong bantu Pak tukang komputer, Gus, hari ini saya tidak bisa bantu, maafkanlah muridmu yang paling gablek ini Gus. Loh, itu iman katanya percaya sama saya, tapi setelah saya tempatkan dengan orang yang iramanya tidak sama dengan hatinya, ternyata tidak mau. Inilah yang iman, setelahnya menyisakan kekufuran. Ya. Jadi kalau saya suruh bantu, berarti dia secara tidak langsung kalau turun bantu, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jenengan harus mecat dulu Pak tukang itu, baru saya mau bantu.
bantu. Pembantu aja belum tentu mau kok nyuruh orang mencat patukannya. Ya, ini kan sama dengan begitu. Kita yakin pada Allah begini-begini lisan kita, tapi ketika diuji oleh Allah tidak sesuai dengan irama hati kita, mengeluh, ya Allah, dosa apakah yang saya lakukan? Ya Allah, dosa apa yang ini, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah iramanya tidak sesuai dengan kita. Makanya kita memohon kepada Allah kemuliaan dan keagungan ini kepada Allah dunia dan akhirat. Ya. Ini doa-doa pagi semuanya, ini doa di pagi hari. Ya, doa di pagi hari. Dan mohon kepada Allah al-fauza itu yang dimaksud al-fauza. Bahasa Jawanya kabagjan, kebejaan, bejo. Kalau sudah lulus sarjana, berdoa yang berikutnya adalah, ya Allah berilah saya keberuntungan, bejo. Makanya sampai branding mobil itu, orang-orang yang naik mobil itu disimbolkan orang-orang yang beruntung. Sampai mobilnya brandingnya Fortuner. Fortuner kan artinya orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bisa beli itu orang-orang yang hidupnya al-fauza, ya, atau yang beruntung, wong sing bejo bahasa Jawanya. Padahal kadang nama orangnya al-faizin, itu orang-orang yang beruntung. Ya, jadi branding pun itu memberikan corak pada kita, oh kalau naiknya ini wong sing bejo, duitnya akeh baru bisa beli. Itu kan pabrikan sudah membuat satu label, yang naik bisa beli ini berarti Anda saya hargai sebagai orang beruntung dan orang kaya. Yang ngasih sertifikat itu kan ya pabrikan, bukan Gusti Allah. Nah, tadi di atasnya lagi ada alpat, simbol binatang yang paling disegani selain macan, alpat. Makanya di atasnya lagi, ya, kalau orangnya orang awam, ya 1000 umat, 1.000.000 umat, ya naiknya mobil ini. Disalin tidak bisa di jalan raya, mau nyalin ketemu lagi, nyalin ketemu lagi, nyalin ketemu lagi, sampai ke rumah nggak bisa disalin. Nah, kalau punya mobil yang mewah, harga 1 miliar, ya mungkin satu kampung cuma punya satu. Itu brandingnya, loh ini orang kaya. Ya. Makanya ini yang diminta oleh manusia kepada Allah itu keberuntungan, ya. Bukan rezeki yang melimpah ruah. Beruntung dulu yang diminta. Ketika rezekinya datang melimpah ruah, ya tetap beruntung. Dijegal kanan kiri, ya tetap beruntung. Nah, keberuntungan ini kalau nenek moyangnya orang Kediri, ditulis itu di logonya pemerintah kabupaten kota Kediri itu, ya Joyo ing Boyo. Direkayasa bagaimanapun hidupnya dijatuhkan dari sisi politik, sisi apa, tetap bejo. Jadi santai saja kita mohon kepada Allah keberuntungan dalam hidup, ya. Dan ditempatkan oleh Allah dekat dengan orang-orang yang matinya syahid. Terus wahaisyah suada, yang mahisyah dalam bahasa Jawa itu pangupo jiwo, ya, pangupo jiwo. Jadi nilai ekonomi yang bisa mengganjal ekonomi kita dalam bahasa Jawa itu namanya pangupo jiwo. Jenengan punya banyak uang, punya banyak harta, yang tidak bisa jenengan nikmati berarti tidak bisa menjadi pangupo jiwo. Uangnya miliaran, makannya dibatasi. Uangnya miliaran, travelingnya dibatasi, ya. Kalau Bapak begini nggak boleh Pak pergi wisata ke daerah yang iklimnya tropis dingin ini nggak boleh lah, dibatasi. Minumnya dibatasi, makan dibatasi, geraknya dibatasi, ya semuanya dibatasi. Ini wa aisyata su'ada. Jadi minta diberi kehidupan yang bisa mengganjal nilai ekonomi. Kondisi pandemi semua orang bangkrut, ya kita yang ngalami bangkrut lah, tapi kan tetap diganjal oleh Allah. Kebangkrutan kita nggak sampai menjadikan kita terpuruk. Ya temannya kena imbas, ya kita kena imbas juga,
Ya, kita menyadari itu. Kemudian al-liqa'i wa baqiya wa sabra indal qadha. Jadi kita ini memohon pada Allah supaya sabar menjalani qadha-nya Allah. Ya, qadha itu jadi di kita kan ada qadha dan qadar. Qadha itu kalau kita analogikan nulis di HP, kita sudah nulis pesan kepada rekan kita, itu namanya qadha. Tapi ketika sudah kita klik, kita kirim, itu namanya takdir. Ya. Jadi perbedaan qadha dan qadar. Kemudian kita juga wa nasra 'alal a'da, selalu diberi pertolongan oleh Allah dalam menghadapi semua musuh. Wa murafaqatil anbiya, dan dekat dengan para nabi. Nah, sekarang kita hidup kan para nabi dan rasul sudah tidak ada wafat. Ya bagaimana dekatnya? Kalau berdoa juga doa yang dulu yang diamalkan oleh para nabi dan rasul, bukan doa itu ngarang sendiri. Ya minimal kalau orang Jawa doanya ya wali-wali Jawa. Walinya Allah di Jawa itu ya kalau bikin doa bukan ngarang sendiri, tapi doanya yang ngirim biasanya Nabi Khidir dengan bahasa Jawa. Kalau di Madura ya dikirim oleh Nabi Khidir ke wali-wali Madura, ya doanya dengan bahasa Madura. Jadi tidak semua doa berbahasa Arab terus mustajabah, tidak. Berbahasa Jawa pun juga mustajabah. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ini masih bab etika di masjid. Ya. Ingat-ingat jangan jualan di masjid, jangan ngobrol-ngobrol yang masalah materialisme di masjid. Dulu ketika pandemi, ya ini saya kasih contohnya, kalau ingin ya hidup itu dekat dengan Nabi, walaupun Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Orang di dunia itu heboh dengan adanya status pandemi, dan hampir setiap orang takut mati. Ya memang kondisinya secara psikis begitu. Tapi ulama yang dekat sama dengan Nabi, dia hanya mengajarkan dua patah kata, ya, li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah. Itu kan populer hari ini karena adanya pandemi. Padahal Mbah Yai Hashim itu dapat ijazah dari gurunya, dari Nabi Khidir, itu tahun 1800-an, tapi tersimpan rapi, disimpan oleh anak cucunya rapi. Nanti kalau terjadi begini, bacalah doa ini. Makanya di mana-mana dibaca. Saya mendapatkan ijazah itu tahun 90-an. Terus ada begitu, ya saya ajarkan di tempat pengajian saya ketika pandemi, tapi belum populer seperti yang dipopulerkan di media sosial oleh organisasi NU. Tapi di sini sudah membaca itu li khamsatun utfi biha wabail khatimah. Terus saya juga mengajarkan lagi kepada jamaah, ya kalau kamu ingin itu ada lanjutannya li khamsatun ahlal aba utfi bihim kharral waba al mustafa wal murtaba wa fatimin wa ibnaihuman nujaba. Karena itu sudah populer, saya tampilkan yang satu lagi ini. Kalau itu sudah populer, amalkan yang ini.
Gus, kok nggak sama? Ini ijazahnya dari siapa? Ya, ijazahnya dari guru saya. Ijazah dari Ahlul Bait. Yang pertama li khamsatun utfi biha kharol wabail khatimah. Yang kedua ya li khamsatun ahlal haba. Ya. Utfi bihim kharol waba. Ini dua kalimat ini kita baca-baca. Li khamsatun, li saya khamsatun punya 5 ahlal haba. Kalau li khamsatun utfi biha kharol wabail khatimah. Jadi ketika ada bencana itu kita nggak punya apa-apa, nggak punya pilihan, ya, hanya punya 5 hal yang ada yaitu ahlul haba, orang yang ahli ibadah, ya, yaitu utfi bihim kharol waba, karena dia kita terlindung dari semua bencana ini, yaitu al Mustafa wal Murtado. Al Mustafa itu ya kanjeng Nabi Muhammad al Mustafa. Ilah katatin Nabi Mustafa itu Al-Murtado, Ali Al-Murtado, ya Sayyidina Ali Al-Murtado wa Fatimin, dan istrinya atau anak Nabi namanya Fatimah. Wa banai Umar, dan kedua anaknya Fatimah ini An-Nujaba yang mulia-mulia, itu Hasan dan Husain. Nah ini. Jadi ini ketika ada bencana, ada apa yang ya nggak bisa masuk akal kita kejadiannya, ya kita bisa baca li khamsatun utfi biha kharol wabail khatimah. Itu yang sudah dipopulerkan oleh ulama-ulama yang ada di NU, itu bisa jenengan ikuti. Atau li khamsatun ahlal haba utfi bihim kharol waba. Ini juga belum populer kalau ini, nanti kita populerkan. Jadi inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Allahumma ya Allah, ini aku unzilu turunkan bika denganmu hajati hajat-hajatku wa in meskipun dha'ufa lemah ra'yi pendapatku wa qasura dan terbatas amali amal-amalku waftaqortu dan aku membutuhkan ila pada rahmatika kasih sayangmu fa'as'aluka maka aku mohon padamu ya qadhiyal umuri ya wahai qadhiyah pengabul al-umuri segala permintaan waya dan wahai
penyembuh as-suduri dada, kama sebagaimana tujiru, engkau memberi perlindungan, baina, di antara orang-orang, al-buhuri, yang berada di lautan, antujironi, an maka tujironi, lindungilah aku, min dari adzabis sa'iri, adzabi siksa as-sa'iri, neraka sa'ir, wa min, dan dari dakwati, ajakan, as-suburi, kerusakan, wa min, dan dari fitnatil kuburi, fitnah kubur, Allahumma ya Allah, ma, apa yang ada, qasura, dalam sempit pikiranku, anhu, untuknya, ro'i, aku mencerna, wa dhaufa, dan dari kemalasanku, anhu, untuk amali, mengamalkannya, walam, dan tidak tabluhu, sampai padanya, niyati, niatku, wa umniyati, dan angan-anganku, min, dari khairin, kebaikan,
engkau janjikan akhadan pada salah seorang min dari ibadika hambamu atau khairin kebaikan anta yang engkau mu'tihi berikan akhadan pada salah seorang min dari khalqika makhlukmu fa inni sungguh arghabu aku menyukai ilaika engkau fihi dalam hal itu wa as'aluka dan aku mohon padamu iyyahu untuk memperolehnya ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin wahai Tuhan al-alamina semesta alam wallahu a'lam bishawab. Ya, pada paragraf ini kita diajarkan berdoa juga Allahumma inni unzilu bika hajati. Jadi kita mohon kepada Allah supaya diturunkan ya, hajat-hajat kita ya. Wa idzaufa ra'yi wa qasura amali ya, ketika lemah pendapatku ya, ketika memilih ini Nabi itu mengajarkan ketika kita bingung memilih A ini keuntungannya begini, memilih B keuntungannya begini, akhirnya kita kan bingung. Padahal orang pada waktu masih posisi di A itu ada plusnya juga banyak, ya juga ada minusnya. Ketika memilih B ya ada plusnya, ada minusnya. Maka ini kan kita terbatas menyampaikan pada Allah bahwa pendapatku sangat terbatas. Takut milih A nanti kita tergiur dengan keuntungan B. Milih B kita takut G yang untung adalah A. Nah, makanya ketika itu ya kita menyampaikan kepada Allah, Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, saya ini bingung milih. Milih untuk hajat saya sendiri, saya bingung milih. Wa indau faro'i faqasur amali. Ya ternyata lemah pendapatku, ya terbataslah amal-amalku. Faftaqartu dan aku membutuhkan ila rahmatika rahmatmu. Jadi saya butuh pertolonganmu. Kalau bukan karena pertolonganmu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Fas'aluka ya qadiyal umur, saya mohon kepadamu wahai yang mengabulkan seluruh permintaan, wa ya syafiyas sudur, wahai penyembuh dada. Ya, yang di dada ini kan mulek-mulek nyesek. Nah kita minta pada Allah supaya yang bikin kita nyesek itu diambil. Nah
sebagaimana orang-orang yang mohon perlindungan kepada Allah ketika berada di tengah laut diterpa badai yang luar biasa besar. Itu jelas berdoanya mantap sekali. Nah, orang yang seperti itu doanya mantap sekali. Begitu juga orang yang berada di atas pesawat, di udara, ketika ada guncangan yang luar biasa, berdoanya luar biasa mantap. Ya Allah, semua berharap apa yang diminta itu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika sudah kondisi normal, ya nggak berdoa lagi. Ya. Ketika sudah sampai di pantai, turun dari kapal, ya kita lupa dengan kejadian yang ada di tengah laut. Ketika naik pesawat, ya lupa kejadian ketika ada berada di tengah-tengah udara. Ya inilah namanya manusiawi. Ya Allah, saya manusia yang sangat terbatas. Tapi saya menginginkan banyak hal darimu. Was'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Ini bab rahmat, ya semuanya ini rahmat. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Kita hari ini bisa ngaji ya karena kasih sayang Allah, bukan karena jenengan sehat. Oke, jadi ngaji itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita apa-apa, ya karena kasih sayangnya Allah. Banyak orang sehat tapi gak ngaji, ya itu karena gak dapat rahmat. Jadi mikirnya gak usah terlalu panik ya. Wah ini begini-begini, nggak usah dimatematis ya. Pokoknya selama dapat rahmatnya Allah, apapun yang kita butuhkan dikabulkan. Butuh apapun kan kita mintanya terkabul. Apa terkabul ya? Ingatlah kita minta rahmatnya Allah. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau masuk surga karena amal, kita malam ini yang paling masuk surga duluan siapa? Yang bikin alat, saya bisa ngaji, jenengan bisa mendengarkan ini, yang pertama masuk surga. Semua ini bukan kita yang menciptakan. Orang Jawa paling ingin ngaji ya dulu banter-banter radio. Kalau menggunakan radio, ya yang bikin radio itulah yang dapat masuk surga duluan. Dari ini kalau kita urut berdasarkan amal, bukan berdasarkan rahmatnya Allah. Yang pertama masuk surga adalah Thomas Alva Edison. Rumahnya jenengan padang itu ya, terang, bisa membaca kitabnya, mendengarkan suara saya, itu karena listrik ya, semua ini karena listrik dulu. Makanya yang kalau hitung-hitungan karena amal masuk surga itu bukan karena rahmatnya Allah, pasti yang menjadi penghuni surga pertama adalah Thomas Alva Edison. Untung Allah menyatakan dan Nabi juga menjelaskan, masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi bagaimana Gus? Ini semua ada. Ya, adanya semua teknologi ini wujud kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dengan yang mukmin tidak perlulah pikir ruwet-ruwet bagaimana membuat jaringannya, internetnya ini sehingga kita bisa bertatap muka. Ya, memang diciptakan orang-orang seperti itu untuk memudahkan orang-orang yang beriman. Ya. Ini kan dimudahkan Allah melalui jaringan internet. Ya. Ini kalau berdasarkan amal ibadah, yang punya Zoom inilah yang duluan masuk surga. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatahu falahan wa
akhirahu rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sahaba aslan fi mata zamani wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli hali minal ahwali mu'tahimin minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan wa la yura isru baulin minhu fi alani wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli hawli minal ahwali mu'tahimin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'an wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fadini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kadfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimuhtadini wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mu'tahimin. Hadhil khasa'isa faqad hatakun aminah min syarri nari wa surrakin wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hali minal ahwali